Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan memberi penjelasan kepada rekan-rekan khususnya kelas 12 TBSM yang akan melaksanakan ujian LSP bab pertama ini pada klaster perbaikan mesin sepeda motor yang dengan estimasi waktu 50 menit. Dari report sheet yang ada ini ada 100 sampai 20 poin, artinya ada 20 pekerjaan yang mana kalau saya gambarkan itu saya bagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu pembongkaran pada mesin bagian kanan atau pembongkaran pada bagian kopling, yaitu dengan tugas teman-teman atau rekan-rekan mengganti clutch switch assembly atau kampas ganda. Yang kedua adalah pembongkaran mesin bagian atas, yaitu tentang pembongkaran bagian silinder dan silinder head. Yang ketiga adalah pengukuran, baik itu pengukuran silinder, silinder head maupun komponen yang ada pada silinder head. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, pada video kali ini saya akan menjelaskan 2 poin utama terlebih dahulu, yaitu pembongkaran pada bagian kopling dan pembongkaran pada bagian silinder dan silinder head. Untuk proses pengukurannya akan saya buatkan pada video terpisah. Untuk mempersingkat waktu, baik kita mulai bahas satu-satu pada report sheet tersebut. Yang pertama adalah kita lakukan menaikkan backlift agar rekan-rekan semua jauh lebih mudah di dalam proses kerja pada ujian tersebut. Rekan-rekan bisa menaikkan posisi backlift itu paling atas atau di posisi tengah, sesuaikan dengan kondisi ketinggian rekan-rekan semua, kenyamanan dengan rekan-rekan dalam bekerja. Setelah itu kita lakukan adalah menguras oli. Nah, sambil menunggu oli itu terkuras, alangkah baiknya rekan-rekan menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk pembongkaran pada mesin bagian kanan. Nah, untuk urutan kerjanya yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama adalah kita membongkar pada bagian crankcase cover atau bak kopling. Lakukan itu menggunakan kunci T8 atau menggunakan impact portable yang kami sediakan dengan arah atau posisi menyilang dari luar. Jadi proses pembongkarannya adalah proses posisi menyilang dari luar. Yang selanjutnya setelah bak kopling itu kita lepas, nah ketika sudah bautnya sudah terlepas, selanjutnya kita lakukan adalah melepas bak kopling tersebut. Nah, setelah bak kopling itu terlepas, selanjutnya kita yaitu melepas yang namanya centrifugal filter yang ada di kampas ganda yang ada bautnya 3 itu kita lepas. Setelah itu kita memasang clutch center holder dan kita mengendorkan mur yang ada di dalamnya menggunakan kunci mahkota. Nah, setelah terlepas maka kita bisa melepasnya dan mengganti dengan yang baru dengan cara yang pertama adalah kita pasang clutch switch assembly yang baru, kemudian kita pasang penguncinya, setelah itu kita pasang washernya, setelah itu kita pasang bagian murnya. Untuk mengencangkannya maka kita perlu yang menahan kembali clutch switch assembly itu dengan clutch center holder. Setelah itu kita kencangkan dengan kunci torsi dengan ukuran 54 Nm. Nah, setelah itu kita pasang oil centrifugal filternya, bak kopling terpasang. Selanjutnya kita pasang bautnya dengan menggunakan kunci T8 ataupun dengan menggunakan impact portable yang kami berikan. Nah, setelah itu kencangkan baut tersebut dengan arah menyilang dan dimulai dari posisi paling dalam. Setelah bak kopling terpasang, jangan lupa rekan-rekan semua menyetel kopling dengan cara longgarkan clutch adjuster lock dan putar clutch adjuster itu searah jarum jam. Jadi setelah penguncinya dilepas, digendorkan, maka kita putar mur penyetel pada kopling itu searah jarum jam sampai 1 putaran penuh, jangan sampai berlebihan. Setelah itu kita kembalikan atau kita putar kembali berlawanan arus jam sampai ada tahanan
artinya dia nempel. Setelah itu kita buka 1/8 dan selanjutnya kita kencangkan lock nutsnya atau mur penguncinya dengan torsi yang disesuaikan seperti itu. Selanjutnya setelah kita melakukan pembongkaran kopling, maka kita lakukan pembongkaran pada bagian mesin bagian atas. Pada mesin bagian atas ini yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita lepaskan silinder head cover atau tutup pada silinder head. Nah, setelah kita lepas silinder head cover ini, kita lepas juga left crankcase cover atau bak magnet. Pekerjaan selanjutnya adalah teman-teman adalah mengendorkan atau melepaskan baut pada cam chain tensioner agar tidak ada tekanan pada rantai kampratnya. Nah, setelah itu teman-teman lakukan posisi top ya. Jadi teman-teman sebelum melakukan pelepasan pada cam shaft atau cam sprocket, teman-teman harus melakukan pengetopan dengan cara memutar magnet menggunakan kunci T14 dan memutarnya berlawanan arah jarum jam sampai ketemu tanda garis pada magnet atau flywheel, garis dengan tanda segitiga pada crankcase. Nah, pastikan juga setelah tanda magnet itu segaris, teman-teman semua harus memastikan bahwa garis pada cam chain sprocket bagian depan itu segaris dengan cylinder head dan tanda titik pada cam chain sprocket itu menghadap ke depan. Setelah kondisi tersebut terpenuhi, maka teman-teman semua bisa melepasnya menggunakan kunci T8 maupun impact portable yang kami sediakan. Setelah itu, lepaskan dua baut 8 yang posisinya di dalam menggunakan T8 maupun menggunakan impact. Nah, setelah baut 2 itu terlepas, maka selanjutnya kita melepas 4 baut pada silinder head dengan posisi menyilang. Nah, setelah baut-baut pada silinder itu kita lepas, maka kita melepas silinder head dan selanjutnya kita lepas silinder bloknya atau silinder. Dan jangan lupa sebelum dilepas silindernya, lepas juga roll pada cam chain menggunakan kunci T ukuran 10. Nah, setelah silinder head dan silinder itu terlepas, maka selanjutnya kita lakukan pembongkaran pada silinder head. Yang pertama, kita lepas rocker arm shaft atau as Templar itu menggunakan baut ukuran 5 mm yang kami sediakan. Setelah itu terlepas, maka kita melepas juga yang namanya valve. Itu bisa salah satu rekan-rekan, jadi tidak perlu dua untuk melepasnya karena kita sesuaikan dengan reposit ini tidak ada keterangan antara katup in atau katup X. Jadi rekan-rekan diberi kebebasan untuk melepasnya salah satu, bisa katup in maupun katup X seperti itu ya, dengan menggunakan valve spring kompresor. Nah, setelah semua komponen terlepas, kita bisa melakukan pemeriksaan pada valve, seal valve bisa spring maupun ada cam shaft. Setelah kita lakukan pengukuran, maka selanjutnya kita lakukan proses pemasangan. Proses pemasangan itu kebalikan dari proses pembongkaran yang tadi, yaitu langkah pertama kita lakukan pemasangan. Yang pertama adalah kita pemasangan pada valve dengan valve spring kompresor. Selanjutnya kita pasang rocker arm atau Templar. Setelah itu kita lakukan pengukuran pada bagian silinder. Nah, setelah semua kita lakukan pengukuran, selanjutnya kita lakukan pemasangan atau perakitan. Yang pertama kita rakit silinder dan piston. Nah, untuk pemasangan silinder blok ini jangan lupa kasih oli pada piston maupun silinder agar memudahkan kita dalam memasukkan piston ke dalam silinder. Setelah itu kita pasang roll kamprat yang ada pada bagian silinder. Nah, setelah itu pasang packing pada silinder head, pasang baut 12 dengan arah posisi menyilang dengan torsi yang ditentukan. Kemudian lakukan kencangkan baut 12 yang ada pada silinder head. Selanjutnya pasang baut 8 ukuran 8 mm yang ada pada silinder head. Kemudian lakukan pemasangan cam chain sprocket atau gear kamprat pada bagian depan. Jangan lupa posisikan magnet atau flywheel, tanda garis segaris dengan tanda segitiga, dan garis pada cam chain sprocket segaris dengan silinder head. Setelah itu kencangkan baut pada cam chain sprocket menggunakan kunci T8,
Dan selanjutnya kita masukkan oli sekitar 4-5 cc. Selanjutnya setelah kita kasih oli pada seal washable atau lubang tensioner, selanjutnya kita putar 2 kali flywheel atau magnet untuk memastikan bahwa apa yang kita pasang itu benar-benar kondisi sempurna. Setelah kita putar 2 kali, selanjutnya periksa kembali apakah topnya sudah kalian pasang dengan tepat. Kalau sudah tepat, lakukan pemasangan pada bagian left crankcase cover atau tutup magnet, dan juga pasang tutup pada cylinder head atau cylinder head cover. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman semua dimudahkan. Semoga teman-teman semua lulus pada ujian LSP tahap 1 ini pada klaster perawatan mesin sepeda motor dengan waktu yang sangat baik. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.